Halo teman-teman, selamat datang di Praktikum Industri Ternak Unggas 2021. Kali ini kita akan membahas mengenai fase pemeliharaan. Manajemen persiapan check-in. Hal yang harus dilakukan sebelum masa persiapan check-in adalah proses desinfeksi dan masa pengosongan kandang selama 2 minggu. Tujuan dari masa pengosongan kandang dan desinfeksi tersebut adalah untuk memutus siklus bibit penyakit di dalam kandang. Setelah dilakukan proses sterilisasi dan masa pengosongan kandang, langkah selanjutnya adalah penambahan bahan liter atau penyebaran bahan liter dan pembuatan jigward yang berfungsi untuk membatasi pergerakan ayam. Nah, kali ini pada pemeliharaan ini bahan liter yang digunakan adalah sekam padi. Sekam padi tersebut berasal dari kulit biji padi. Nah, pemilihan sekam padi ini karena harganya yang relatif lebih murah, stoknya melimpah, mudah diperoleh, dan serta dapat menyimpan panas dengan baik. Setelah pemasangan jigward selesai dilakukan, langkah selanjutnya adalah proses pemasangan koran. Nah, pemasangan koran sendiri bertujuan agar anak ayam dapat mengenali lingkungannya, mencegah anak ayam untuk makan bahan liter, serta mempercepat proses pengeringan ekskreta. Setelah koran selesai dipasang, langkah selanjutnya adalah persiapan sapronak dan dipasang sedemikian rupa di dalam jigward. Nah, pada proses pemeliharaan kali ini, kita menggunakan bell drinker. Kenapa kita menggunakan bell drinker? Karena bell drinker tersebut dapat diakses dari ayam muda maupun ayam dewasa. Tetapi ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Hal pertama yaitu tentang ketinggian bell drinker. Apabila kita menyeting bell drinker terlalu rendah, dapat menyebabkan ayam tersebut akan masuk ke dalam penampung air di dalam bell drinker. Nah, ketika ayam masuk, badan ayam akan menjadi basah yang berefek negatif. Efek negatif tersebut adalah ayam akan membutuhkan energi lebih untuk mengembalikan suhu badan di kisaran normal. Nah, apabila dalam menyeting bell drinker terlalu tinggi, maka dapat berefek negatif karena ayam akan susah untuk mengakses air di dalam penampung. Nah, selain peralatan minum, kita juga menyiapkan peralatan pakan. Nah, untuk peralatan pakan sendiri kita menggunakan baby jig. Nah, kenapa kita menggunakan baby jig tidak langsung menggunakan hanging feeder? Karena apabila kita menggunakan hanging feeder di awal pemeliharaan, ayam akan susah mengakses pakan di dalam penampung hanging feeder. Setelah semua sapronak selesai dipasang, langkah selanjutnya adalah proses pemasangan tirai bagian belakang. Nah, proses pemasangan tirai pelindung bagian belakang yang kontak dengan exhaust fan berfungsi agar exhaust fan tidak langsung menyerap udara di dalam kandang. Nah, setelah itu dilakukan juga proses pemasangan tirai dalam yang langsung kontak dengan cell deck. Fungsi perlakuan pemasangan tirai bagian dalam tersebut adalah untuk mengatur ketersediaan udara atau O2 yang masuk ke dalam kandang. Nah, pemasangan tirai bagian dalam dan tirai bagian pelindung bagian belakang akan bersinergi dalam pengaturan suhu di dalam kandang, mengatur ketersediaan O2, serta berperan dalam mengatur kecepatan angin di dalam kandang. Setelah pemasangan tirai selesai dilakukan, langkah selanjutnya adalah pemasangan heater. Pada praktikum kali ini, kita menggunakan heater berbahan bakar gas yang dapat memanasi ayam 10.000 ekor. Heater ini akan dinyalakan 1 jam sebelum proses check-in, yang bertujuan untuk menciptakan suhu di dalam kandang sesuai dengan suhu brooding, yaitu 33 derajat Celcius. Harapannya, ketika DOC sudah sampai kandang produksi, kebutuhan sudah tercapai, maka anak ayam atau DOC akan dapat mengekspresikan behaviornya secara normal, yaitu feeding dan drinking, yang berimplikasi pada pencapaian standar produktivitas harian. Sembari menyalakan heater, kita dapat memberikan pakan ke dalam baby jig dan menyiapkan air minum berupa sorbitol ataupun larutan gula yang berfungsi untuk menggantikan energi anak ayam ataupun DOC dalam perjalanan dari hatchery ke kandang produksi. Setelah persiapan selesai dilakukan, langkah selanjutnya adalah kita tinggal menunggu datangnya DOC dan membatasi akses masuk keluar kandang dengan menerapkan prinsip biosecurity untuk menjaga keamanan biologis dalam kandang agar kandang produksi tetap steril. Selanjutnya, kita akan membahas manajemen pemeliharaan fase grower dan finisher. Pada fase grower, hal-hal yang perlu diperhatikan antara lain yang pertama sampling. Sampling ayam dilakukan sejak pertama kali ayam datang atau pada periode check-in. Nah, tujuan dari sampling sendiri
yaitu untuk mengetahui produktivitas ternak, seperti pertambahan bobot badan harian. Sampling dilakukan dengan mengambil 10% dari populasi ayam yang dipelihara. Setelah kita mendapat data produktivitas ternak, kita dapat membandingkan dengan standar produktivitas dari strain ayam yang kita pelihara. Apabila data produktivitas di bawah standar strain ayam yang kita pelihara, dapat kita lakukan evaluasi pemeliharaan. Selain itu, kita dapat melakukan tindakan-tindakan yang dapat memicu pertumbuhan produktivitas untuk mengejar ketertinggalan sesuai standar strain ayam yang kita pelihara. Yang kedua, jadwal pemberian obat dan vitamin. Pada dasarnya, jadwal pemberian obat dan vitamin pada setiap peternakan berbeda-beda. Begitu pula dengan jenis obat yang diberikan. Tetapi, jadwal pemberian obat dan vitamin dilakukan secara terjadwal. Hal ini bertujuan untuk melakukan pencegahan serta pengobatan terhadap suatu penyakit. Halo teman-teman semua, di sini saya akan menjelaskan mengenai fase finisher. Yang pertama kita akan membahas mengenai suhu. Jadi di masa finisher itu suhu merupakan salah satu titik kritis pemeliharaan. Nah, besarnya panas tubuh yang dikeluarkan oleh ayam itu sebanding dengan umur ayam tersebut. Nah, semakin besar umur ayam, maka kalor atau panas tubuh yang dikeluarkan itu maka akan semakin besar pula. Nah, efek yang terjadi apabila nih suhu di dalam kandang melebihi batas standar, itu ayam akan sulit mengeluarkan kalor atau panas di dalam tubuh ke lingkungan sekitarnya, sehingga terjadilah heat stress. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan ketika menjelang siang hari atau ketika suhu di dalam kandang itu meningkat adalah penambahan nyalanya exhaust fan yang dibarengi dengan pembukaan tirai dalam serta pengaturan evaporate system dengan pengaliran air di dalam sel deck. Kemudian lanjut kita membahas mengenai intensitas penaburan sekam. Nah, pada fase finisher ini penaburan bahan liter itu dilakukan secara lebih intens dibandingkan dengan fase-fase pemeliharaan sebelumnya, baik fase starter maupun fase grower. Hal tersebut itu dikarenakan ketika ayam memasuki fase finisher itu ayam akan lebih mengeluarkan banyak ekskreta sehingga liter itu akan lembab dan tingkat amoninya itu akan semakin tinggi. Nah, apabila liter itu basah, lembab, dan tingkat amoninya tinggi, itu maka ayam juga bisa mengalami heat stress. Nah, untuk penambahan liter sendiri itu harus ada beberapa yang harus diperhatikan. Yang pertama, apabila teman-teman menggenggam liter, kemudian dikepal dan tidak kembali lagi, itu maka tandanya liter tersebut harus diganti. Kemudian teman-teman juga bisa lihat dari ayam, ketika dada ayamnya itu bersih berarti liternya tidak harus diganti, tapi apabila dadanya itu terdapat gumpalan liter, itu tandanya liternya harus diganti. Lanjut ya, kita bahas mengenai penjarangan. Jadi hal-hal yang harus diperhatikan di masa panen itu adalah salah satunya ada penjarangan. Penjarangan itu apa sih? Penjarangan itu merupakan salah satu usaha untuk mengurangi sebagian populasi ayam sebelum dilakukannya panen besar. Tujuannya yang pertama untuk memenuhi kebutuhan pasar, itu berkaitan dengan harga jual ayam. Dan yang kedua itu untuk mengurangi tingkat densitas yang berkaitan dengan peningkatan produktivitas. Kemudian kita masuk ke panen. Hal-hal yang harus diperhatikan ketika panen, yang pertama, ayam itu harus dipuasakan atau tidak diberi makan selama 5-6 jam sebelum dilakukannya penimbangan. Kemudian, panen itu dilakukan biasanya di umur 30 hari. Hal-hal yang harus diperhatikan ketika penentuan umur panen ayam, itu tuh ada beberapa faktor-faktor. Yang pertama, itu berdasarkan dari kesehatan ayam. Apabila misalkan di suatu peternakan, ayam itu sudah mengalami penyakit, maka maksimal dalam waktu 3 hari, ayam itu harus segera dipanen. Kemudian berkaitan dengan produktivitas, kebutuhan pasar, dan harga aktual live bird yang ada di pasaran.